Selamat datang kembali di Cuan Misteri TV, tempat kita membedah fakta tersembunyi di balik teknologi dan misteri yang mempengaruhi dompet dan hidup Anda. Stop! Sebelum Anda lanjut scrolling atau bahkan melanjutkan panggilan telepon Anda, saya ingin Anda wajib cek satu hal ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, di balik kecanggihan dan harga terjangkau HP kesayangan Anda, ada satu rahasia sunyi yang selama ini diabaikan? Sebuah data statistik yang bisa jadi paling ngeri dan paling wajib Anda ketahui di tahun 2025 ini. Data ini bukan soal harga jual kembali, bukan soal spesifikasi kamera, tapi soal paparan energi yang tak terlihat yang secara harfiah masuk ke kepala Anda. Kita sedang bicara tentang ponsel sejuta umat. Ponsel yang Anda lihat di tangan pelajar, di saku pedagang, bahkan di genggaman orang tua kita. Model-model yang paling laris, paling terjangkau, dan paling diandalkan. Tapi, tahukah Anda, menurut data terbaru, justru beberapa dari model populer ini memiliki tingkat paparan radiasi yang paling tinggi. Dan ini bukan konspirasi. Ini adalah fakta yang tercatat dalam data resmi, Specific Absorption Rate atau SAR. Hari ini, kita akan bongkar tuntas data SAR 2025. Kita akan sebutkan merek dan seri yang menempati posisi teratas dalam daftar ini, dan yang lebih penting, kita akan membahas mengapa Anda tidak perlu panik, tetapi Anda wajib tahu. Karena dalam dunia teknologi, pengetahuan adalah cuan, dan pengetahuan adalah kesehatan. Baik, mari kita kupas dulu dasarnya. Apa itu SAR? SAR atau Specific Absorption Rate adalah ukuran standar internasional untuk mengetahui seberapa besar energi frekuensi radio dari ponsel diserap oleh jaringan tubuh Anda. Satuan yang digunakan adalah watt per kilogram, W per kilogram. Ini adalah metrik terpenting yang menentukan apakah sebuah ponsel aman untuk dijual. Bagaimana cara kerjanya? Setiap kali ponsel Anda mencari sinyal, melakukan panggilan atau mengirim data, ia memancarkan energi gelombang elektromagnetik. SAR mengukur jumlah maksimum energi ini yang bisa diserap saat ponsel bekerja pada daya paling tinggi. Biasanya diukur pada dua posisi utama, saat menempel di kepala, head SAR, dan saat berada di dekat tubuh, body SAR, misalnya di saku celana. Disinilah letak sisi terangnya yang wajib Anda ketahui. Anda tidak perlu langsung membuang HP Anda, karena ada batasan ketat yang diberlakukan secara global. Misalnya, di Amerika Serikat, batas SAR yang diizinkan oleh FCC adalah 1,6 W per kilogram. Sementara di Uni Eropa dan banyak negara lain, batasnya adalah 2,6 W per kilogram. Agar sebuah ponsel bisa dijual secara legal, ia mutlak harus berada di bawah batas ini. Jadi, secara hukum dan regulasi, ponsel Anda, walaupun memiliki SAR tinggi, masih dianggap aman. Lalu, mengapa beberapa HP sejuta umat menempati daftar atas? Ini biasanya kembali pada satu hal, efisiensi harga versus efisiensi antena. Ponsel di segmen entry level atau mid-range yang sangat terjangkau, seringkali dari merek-merek yang mendominasi pasar global, didesain untuk bekerja optimal dengan biaya seminimal mungkin. Untuk mencapai sinyal yang kuat di area yang sulit, beberapa model ini mungkin menggunakan desain antena atau chipset yang harus memancarkan daya sedikit lebih besar untuk menjaga koneksi tetap stabil. Inilah yang terkadang membuat skor SAR maksimum mereka mendekati batas regulasi. Mari kita sebutkan kategori ini. Berdasarkan tren data 2025 yang menempati posisi SAR tertinggi, seringkali adalah model-model budget dari merek-merek seperti Xiaomi, Samsung seri A tertentu, atau ponsel dari sub-brand populer lain. Misalnya, salah satu model budget yang sangat laris dilaporkan memiliki head SAR di angka 1,48 W per kilogram, jelas di bawah batas 2 W per kilogram. Tetapi, secara statistik, angkanya cukup berani mendekati batas aman. Sementara itu, banyak flagship mahal seringkali memiliki skor SAR yang lebih rendah, misalnya di kisaran 0,8 W per kilogram, berkat desain antena yang lebih canggih dan lebih efisien dalam mengelola daya pancar. Intinya adalah, ponsel sejuta umat ini bekerja lebih keras untuk memberikan koneksi yang baik. Sekarang, mari kita redam sedikit kepanikan Anda, karena ini adalah sisi terang dari misteri radiasi ini.
Ponsel memancarkan radiasi non-ionisasi. Ini adalah jenis energi yang memiliki daya yang tidak cukup kuat untuk memutus ikatan kimia dalam sel Anda atau merusak DNA seperti yang dilakukan oleh sinar X atau radiasi nuklir, radiasi ionisasi. Bahaya utama dari radiasi non-ionisasi ponsel adalah efek termal, potensi kecil untuk memanaskan jaringan tubuh. Namun, pada tingkat SAR yang diizinkan, tubuh Anda memiliki mekanisme alami yang sangat efektif untuk mengatasi panas tersebut. Dan yang terpenting, nilai SAR yang tertera adalah nilai maksimum mutlak. Ponsel Anda hanya mencapai daya pancar maksimum itu ketika sinyal benar-benar buruk. Misalnya, saat Anda berada di lift, basement, atau di pegunungan terpencil. Sebagian besar waktu, di lingkungan perkotaan dengan sinyal yang baik, ponsel Anda bekerja hanya dengan sebagian kecil dari daya maksimumnya, sehingga paparan SAR aktual Anda jauh lebih rendah dari angka yang dikhawatirkan. Jadi, apa langkah cerdasnya? Kita tidak perlu berhenti menggunakan HP sejuta umat kita, tetapi kita bisa mengelola paparan kita dengan cerdas. Pertama, gunakan hands-free atau speaker. Ini adalah cara paling efektif. Dengan menjaga jarak beberapa sentimeter saja, paparan radiasi ke kepala dan tubuh Anda akan menurun drastis, bahkan hingga 10 kali lipat. Kedua, texting adalah raja. Kurangi durasi panggilan telepon, terutama yang menempel di telinga. Lebih baik kirim pesan singkat atau chatting. Ketiga, hindari panggilan saat sinyal lemah. Jika bar sinyal Anda tinggal 1 atau 2, ponsel Anda akan bekerja ekstra keras, memancarkan daya maksimumnya untuk mencari menara sinyal. Tunggu hingga Anda berada di area dengan sinyal yang baik sebelum melakukan panggilan penting. Kesimpulannya, angka SAR tinggi pada HP sejuta umat Anda memang sebuah fakta. Dan ini adalah misteri cuan yang perlu Anda ketahui. Ini adalah pengingat bahwa kenyamanan dan harga terjangkau kadang datang dengan kompromi desain. Namun, Anda tidak perlu panik. Anda berada dalam batas aman yang ditetapkan oleh ilmuwan dan regulator global. Cuan Misteri TV hanya ingin memastikan Anda melengkapi diri Anda dengan pengetahuan. Karena di dunia serba digital ini, mengendalikan informasi adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih aman dan lebih cerdas. Cek HP Anda sekarang, cari nilai SAR-nya, dan terapkan tips cerdas dari kami. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi sumber kerugian bagi Anda. Sampai jumpa di episode Cuan Misteri berikutnya. Tetap waspada, tetap cerdas.